Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Tahun 2021, tahun membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, keintiman dengan Tuhan hanya dapat terjadi dalam pengenalan dan hubungan yang intens dengan Tuhan. Keintiman juga terjadi ketika adanya hubungan timbal balik, ketika kita mengalami cinta Tuhan dan sebaliknya kita mencintai Tuhan. Keintiman terjadi ketika kita tunduk kepada Allah, seperti halnya sudah disampaikan 2 minggu yang lalu.
Dan malam hari ini saya mau katakan bahwa keintiman hanya dapat terjadi ketika kita rindu hadiratnya dan memuji serta menyembahnya. Haleluya. Bersama Healing Harmony Singers, mari malam hari ini nyatakan kerinduan kita kepada Allah yang telah mengasihi dan menyertai serta menuntun kita dalam sejarah kehidupan kita. Haleluya. Jesus, Jesus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Demikian ungkapan dari sang pemazmur dalam menyatakan kerinduannya untuk Allah yang hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 1991 saya pernah mengalami suatu rasa rindu yang sangat mendalam akan sosok seorang ayah. Kala itu saya sementara masih kuliah di Bandung, dan saya mendengar kabar bahwa ayah saya meninggal di kota kelahiran saya di Ambon. Kami sesungguhnya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah dan ibu saya mengabdikan diri sebagai pendidik atau guru. Dan semasa remaja, ketika saya melewati waktu-waktu dengan sang ayah, saya melihat dia sebagai seorang yang sangat suka berdoa. Satu kali ketika saya masuk ke kamarnya, kebetulan dia lupa untuk mengunci pintu kamarnya.
Dan saya melihat ayah sementara sedang berlutut dan berdoa sambil meneteskan air mata di altar, atau bagi orang Ambon menyebutkan meja sembahyang. Ia seorang yang menurut saya lemah lembut, tetapi tersimpan sikap tegas dan wibawa dalam kelembutannya. Sepanjang hidupnya, ia melayani sebagai seorang diaken atau majelis gereja dalam gereja lokal GPM di Ambon. Dan dalam waktu kami berbincang-bincang, selalu terselip nilai-nilai kehidupan yang sementara ia terus tanamkan bagi saya dalam masa-masa remaja saya. Saudara, tanpa harus menutupi dalam masa remaja saya juga seorang pria yang nakal. Tapi syukur bukan kenakalan saya diiringi dengan suka merokok atau miras, tetapi kegemaran saya yaitu berantam dan suka balapan motor. Sampai satu saat saya harus jatuh dan motor yang baru saja dibeli hancur, saudara. Tetapi menyikapi sikap saya yang demikian, ayah saya dengan lembut berbagi kata. Dan saya ingat satu kalimat pendek yang ia katakan, jadilah berguna bagi orang lain. Saudara, sungguh bahagia memiliki seorang figur ayah yang dalam keadaan sederhana tetap menunjukkan kasihnya yang tulus bagi kami anak-anaknya. Sehingga ketika dia meninggal beberapa waktu lamanya, saya rindu kehadiran figur itu. Malam hari ini saya mau katakan bagi saudara, seperti seorang anak yang merindukan ayahnya, merindukan kehadiran sosok yang dikagumi dan dihormatinya. Demikian juga setiap kita sudah semestinya memiliki rasa rindu yang mendalam akan kehadiran pribadi Bapa yang penuh dengan kehangatan cinta kasih. Cinta kasih yang tulus, cinta kasih yang murni. Firman Allah dalam Ayub 10 ayat yang ke-12 mengatakan, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saudara, malam hari ini saya mau katakan bahwa Ia adalah Bapa dan Tuhan yang telah melakukan segala-galanya bagi kita. Ia mengerti keterbatasan saudara. Ia mengerti kelemahan dan ketidakberdayaan saudara. Ia tahu setiap relungan hati saudara dan setiap tetesan air mata saudara. Dengar Bapak Ibu yang terkasih, dalam setiap pergumulan, Ia adalah Bapa yang setia mendampingi dan selalu mau hadir dalam hidup kita. Mengapa? Sebab Ia Bapa dan Tuhan yang rindu menghiasi kehidupan saudara dengan anugerah dan kemurahannya. Haleluya. Daud sebagai seorang yang dipilih Allah dan telah diurapi menjadi raja, tetapi ternyata dalam perjalanan hidupnya mengalami segala macam tekanan dan masalah. Tetapi dalam setiap permasalahan hidupnya, ia tidak pernah mengeluh. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa ia komplain. Ia tidak pernah bersungut-sungut. Ia tidak mempertanyakan mengapa saya sudah dipilih, diurapi menjadi raja, tetapi persoalan demi persoalan mengikuti kehidupannya. Tetapi justru sang pemazmur tersebut
melantunkan mazmurnya yang menggambarkan kerinduannya untuk tetap dekat dan melekat dengan Allah di tengah-tengah kondisi yang buruk yang ia alami. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 3. Ketika Daud berada di padang gurun Yehuda, ia mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandangmu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu." Tidak lazim orang berada di dalam tekanan, orang berada di dalam masa-masa yang paling sulit dan menaikkan syukur dan memuji-muji Allah. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Ayub dalam keadaan yang sangat buruk dalam hidupnya, ketika segala sesuatu yang ia miliki musnah, habis lenyap, hartanya lenyap, anak-anaknya semua tiada, ia sujud, ia menyembah, dan ia berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil." Dan bagian terakhir dikatakan, "Terpujilah Allah." Haleluya. Malam ini saya mau katakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika respon kita seperti Daud, jika respon kita seperti Ayub ketika mengalami masalah dan tekanan dalam hidup ini, tetapi tetap memuji, tetap menyembah, tetap menaikkan syukur kepada Allah, betapa hal ini menyukakan hati Allah. Pujian dan ucapan syukurmu menjadi satu korban pujian dan ucapan syukur yang dikehendaki dan sangat menyukakan hati Allah. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, menaikkan pujian kepada Allah itu adalah sebuah jubah rohani. Dan saudara perlu memiliki kemampuan sampai pada level tertentu untuk saudara dapat mengambil keputusan. Apakah saudara memakai jubah itu, atau saudara menanggalkan dan mencampakkannya sama sekali? Tapi malam hari ini saya mau katakan bagi saudara, memuji dan menyembah Allah adalah ciri seorang yang mengenal Allah secara benar dan tepat. Catat baik Bapak, Ibu, Saudaraku. Hal yang pertama, memuji dan menyembah Allah adalah ciri orang yang mengenal Allah dengan benar dan tepat. Hal yang kedua, memuji dan menyembah Allah menempatkan kita sesuai dengan tujuan penciptaan. Yang ketiga, memuji dan menyembah Allah menghadirkan hadirat-Nya yang penuh kuasa turun dalam kehidupan kita. Hadirat-Nya yang mampu menyembuhkan saudara. Hadirat-Nya yang mampu membuat saudara hadir dengan sukacita di tengah-tengah masa-masa yang penuh kesulitan. Hadirat-Nya mendatangkan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Ingat peristiwa tembok Yeriko.
Ingat peristiwa Paulus dan Silas di dalam penjara ketika menaikkan pujian dan penyembahan. Tembok Yeriko runtuh. Palang-palang besi penjara dipatahkan, diluluh lantakan. Dan Paulus dan Silas bebas. Yang keempat, memuji dan menyembah Allah mendatangkan rasa bahagia. Mazmur 84 ayat 5 mengatakan, berbahagia orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekalipun segala sesuatu tampak gelap, sepertinya tidak ada harapan, sekalipun daging kita dan hati kita habis lenyap gunung batu kita, seperti kata pemazmur, malam hari ini ambil keputusan. Tetap dekat dan tetap melekat dengan Allah. Rindukan hadiratnya dan percaya bahwa Allah sanggup melimpahkan segala anugerah dan kemurahan serta berkat-Nya bagi hidupmu. Haleluya. Malam ini mungkin saudara pendengar juga mengalami pelbagai tekanan dalam kehidupan. Seiring dengan kondisi pandemik yang masih berlanjut, dari sisi kiri dan sisi kanan saudara, tekanan itu datang seperti dua dinding batu yang perlahan-lahan bergerak untuk menghimpit kehidupan saudara. Seolah-olah tidak ada yang bersedia memberikan pertolongan kepadamu. Malam ini saya ajak saudara, mari angkat hatimu, lihat dengan mata imanmu dan pandang ke atas. Firman Allah berkata bahwa setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang. Malam hari ini bersama Healing Harmony Singers, saya undang saudara hampiri Allah di dalam hadirat-Nya. Sekalipun saudara ada dalam lembah-lembah kelam. Haleluya. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Haleluya, mari katakan bersama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bersama singers katakan aku percaya. Sebagai hamba Tuhan, saya undang saudara taruh tangan di dadamu. Dalam setiap tekanan, dalam setiap beban kehidupan yang begitu berat, mungkin engkau sakit, mungkin engkau hilang pekerjaan, mungkin hari-hari ini
keuanganmu mengalami masalah yang hebat, angkatlah pujian bagi Allah. Katakan, aku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa bagi setiap mereka yang telah menaruh tangan di dadanya. Berkat dan mujizat mengikuti kehidupan mereka. Malam hari ini mereka merasakan damai sejahtera dan kemurahan Tuhan mengikuti kehidupan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Kami undur diri dari hadapan saudara. 2 minggu ke depan kami akan bersama-sama bersama dengan saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.